Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil makalah kami. Adapun mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ustazah Dr. Juliana Batubara MP. Kami dari kelompok 2 beranggotaan 3 orang, yaitu yang pertama Rahmat Zikri dengan NIM 1914020087, yang kedua Desi Haryanti Harahap dengan NIM 1914020110, yang ketiga Hafizatur Rahmi dengan NIM 1914020100. Adapun judul makalah kami yaitu tentang peranan psikologi pendidikan di dunia pendidikan. Baiklah, adapun pembagian dari makalah kami yaitu 1, nilai dalam mempelajari psikologi pendidikan, yang kedua psikologi dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah sumbangan psikologi pendidikan. Di sini kami membagi 3, masing-masing kami 1 materi, yang mana materi 1 saya sendiri Rahmat Zikri, materi 2 nantinya Saudari Desi Haryanti Harahap, dan materi ketiga nantinya yaitu Saudari Hafizatur Rahmi. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasannya, yaitu A, nilai mempelajari psikologi pendidikan. Sebelum seseorang menjadi guru dan terjun ke sekolah mengajar siswa-siswa, dia harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan sebagai berikut. Ada 4 macam materi yang harus dikuasai oleh seorang guru tersebut. Yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup atas dasar-dasar psikologi perkembangan dan perilaku individu. Yang kedua, memiliki keterampilan-keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari keterampilan, minat, dan tingkat kesiapan belajar siswa. Yang ketiga, mampu mempertimbangkan nilai-nilai psikologis dari bermacam-macam prosedur mengajar. Yang keempat, dapat menganalisa dan menilai cara belajar, kekuatan dan pemahaman belajar siswa setelah mempelajari aspek-aspek psikologi dari pendidikan. Dalam mempelajari aspek-aspek psikologi dan pendidikan itu penting sekali, apalagi bagi calon guru. Guru itu harus tahu, paham tentang aspek-aspek psikologi dari pendidikan, atau paham dari aspek-aspek psikologi dari perilaku murid-muridnya, dan aspek-aspek psikologi dari belajar dan mengajarnya. Dan biasanya para guru juga tidak mempunyai banyak waktu untuk itu, harus aktif dalam bidang penelitian pendidikan. Tetapi tidak sedikit temuan-temuan penelitian orang lain dalam bidang pendidikan yang menghasilkan data yang bernilai praktis. Setidak-tidaknya guru harus dapat membaca hasil penelitian orang lain secara cermat agar dapat menerapkannya dalam situasi belajar mengajar di kelas. Jadi, mempelajari psikologi pendidikan itu sangat penting karena darinya dapat diperoleh informasi-informasi yang berguna untuk melaksanakan tugas-tugas mengajar, terutama di sekolah. Dan seorang guru juga menguasai materi yang akan diberikan kepada murid belum cukup untuk menjadi guru yang baik. Maka untuk itu masih diperlukan pengetahuan-pengetahuan pelengkap dan untuk menyiapkan guru secara profesional. Pendapat ini makin lama makin berkembang sehingga di negara-negara maju juga telah mendidik
tenaga-tenaga ahli yang khusus untuk profesi guru. Dan seorang guru juga harus menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan. Namun perlu juga memahami anak didik yang dipimpinnya dalam proses belajar mengajar. Dan seorang guru yang tidak memahami sifat dan perilaku anak dan tidak tahu pula cara memperlakukan anak sesuai dengan sifat perilaku dan perkembangannya akan mengalami kesulitan dalam menghadapinya nanti. Dan ada juga para ahli psikologi dan pendidikan pada umumnya berkeyakinan tidak ada dua orang anak yang memiliki kesamaan, pasti memiliki perbedaan sekalipun mereka itu kembar. Tidak pernah memiliki respon yang persis sama terhadap situasi belajar mengajar di sekolah. Keduanya sangat mungkin berbeda dalam hal pembawaan, kematangan fisik, kemampuan inteligensi dan lainnya. Maka anak-anak tersebut juga seperti anak-anak lainnya, relatif berbeda segi kepribadiannya yang tampak dalam penampilan dan cara mereka berpikir atau memecahkan masalah mereka masing-masing. Jadi mereka memiliki kepribadian mereka masing-masing. Tidak ada yang sama walaupun mereka itu kembar. Terus pendidikan selain merupakan prosedur juga merupakan lingkungan yang menjadi terlibatnya siswa yang berinteraksi. Dalam berinteraksi, siswa ini baik antara guru dan siswa, maupun antara siswa dengan teman-temannya. Terjadi proses dan peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis ini sangat perlu untuk dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam memperlakukan para siswa secara tepat dan bijaksana. Namun hal yang paling penting yang perlu dipahami guru adalah bahwa setiap siswa dalam belajarnya mempunyai gaya tersendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Dryden G. and Foss J. tahun 2000, bahwa sebagian orang belajar lebih baik dengan satu cara, sebagian yang lain dengan cara tersendiri pula. Ada yang suka dengan belajar sambil duduk di kursi, berbaring di kasur atau di lantai. Jadi setiap orang memiliki gaya belajar dan bekerja yang unik. Sebagian orang lebih mudah belajar secara visual, melihat gambar dan diagram. Mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh pemateri makalah kelompok 2 selanjutnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Hafizatur Rahmi, NIM 1914020100. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah kelompok 2, yaitu pada bagian B. Pada bagian B yang berjudul Psikologi dalam Pendidikan. Menurut Daliono, pada tahun 1997 mengatakan, bila kita meneliti dunia pendidikan dalam praktek atau kenyataannya, sebagian besar masih kita temui para guru masih beranggapan bahwa pekerjaan mereka tidak lebih dari menumbuhkan air ke dalam botol kosong. Pada hakikatnya, pekerjaan mengajar bukanlah melakukan suatu bagi murid, tetapi bukan menggerakkan murid melakukan hak-hak yang dimaksudkan menjadi tujuan pendidikan. Jadi, psikologi
Jadi psikologi pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku yang terjadi dalam proses pendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami pada bagian C, yaitu sumbangan psikologi pendidikan terhadap pendidikan. Di antara sumbangan psikologi pendidikan terhadap pendidikan sebagaimana dikemukakan Pudiartanto pada bukunya tahun 2002 dalam teori pendidikan antara lain yang pertama, untuk memahami karakteristik perkembangan anak karena tahap-tahap perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Tiap-tiap perkembangan mempunyai ciri-ciri tertentu. Guru diharapkan mengetahui ciri-ciri perkembangan yang timbul dalam tingkat perkembangan yang berbeda-beda agar ia dapat membimbing dan membangun tingkah laku anak sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik dalam pendidikan. Yang kedua, untuk memahami hakikat belajar dalam kelas. Pengetahuan psikologi pendidikan membantu para guru untuk mengetahui proses belajar secara umum dan problema belajar. Pada khususnya dengan memahami perilaku anak di kelas, kita mengetahui berbagai macam hal di sekolah. Ada anak yang cepat dalam belajar, ada yang lamban, ada yang senang bikin ribut, ada yang pendiam, berani, pemalu, dan sebagainya. Ada guru yang disenangi murid, ada yang tidak disenangi. Ada guru yang keras, ada yang ramah, rajin, ada yang pemalas, ada yang rapi pakaiannya, ada pula yang sederhana dan sebagainya. Yang ketiga, ada guru yang berhasil dalam mengajar, maka ia harus memahami berbagai hal dalam kelas atau sekolah. Untuk memahami perbedaan individual, karena semua anak memiliki perbedaan individual masing-masing. Dengan mengetahui hal tersebut, guru dapat menyesuaikan pelajaran di kelas sesuai dengan kondisi yang beragam tadi. Dapat menciptakan kondisi yang kondusif di mana anak dapat mengembangkan profesi mereka masing-masing secara maksimum. Yang keempat, untuk memahami metode mengajar yang efektif. Pengalaman sehari-hari dapat menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam praktek pengajaran. Psikologi pendidikan menunjukkan metode yang dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan pengajaran yang tradisional. Yang kelima, untuk memahami problema anak-anak. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru akan mengerti sebab-sebab dari problema anak-anak pada berbagai tingkatan dan macam-macam masalahnya. Yang keenam, memberikan pengetahuan kesehatan mental. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, maka dapat mengetahui berbagai sebab yang menimbulkan gangguan mental anak dan dapat mencegah serta mengobatinya.